Sama saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Secara alami, manusia memiliki naluri untuk menghindari rasa sakit dan kesedihan. Kita membangun berbagai mekanisme pertahanan, menyangkal, mengalihkan perhatian, bahkan memaksakan diri untuk tetap kuat, semata agar tidak larut dalam duka. Dalam budaya yang memuja kebahagiaan instan, kesedihan dianggap sebagai kelemahan. Kita diajarkan untuk move on secepat mungkin, bahkan ketika jiwa kita masih terluka. Namun, Yesus pernah berkata, "Sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira." Kalimat ini bukan ancaman, melainkan kenyataan yang menyentuh inti dari kehidupan. Bahwa di dunia ini, kebenaran seringkali disambut dengan air mata, sementara ketidakbenaran bisa berpesta pora. Ketika Yesus mengucapkan kalimat itu, ia sedang berbicara tentang salib. Tentang momen ketika para muridnya akan hancur hati melihat dia disalibkan. Sementara para pemimpin agama bersorak karena merasa telah menyingkirkan musuh. Namun Yesus tidak berhenti di sana. Ia melanjutkan dengan penuh harapan, "Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Bagi para murid, kesedihan karena kematian Yesus berubah menjadi sorak sukacita ketika mereka melihat dia bangkit. Bagi dunia yang bersukacita karena menyingkirkannya, kebahagiaan itu segera digantikan oleh kekosongan dan penghakiman. Dan disinilah pelajaran besar itu hadir. Kesedihan yang berasal dari Tuhan tidak bersifat kekal. Justru seringkali, jalan menuju sukacita sejati ditaburi dengan air mata. Dalam hidup ini, kita tak terhindar dari kehilangan. Kehilangan orang terkasih, kehilangan mimpi, kehilangan arah. Tetapi, apakah kita sadar bahwa kadang kehilangan itu justru bentuk perlindungan Tuhan atas kita? Apa yang terlihat menyakitkan bisa jadi adalah cara Tuhan menjauhkan kita dari hal-hal yang membawa kebinasaan. Tuhan tidak hanya ingin kita bahagia, Tuhan ingin kita suci. Dan untuk mencapai kesucian itu, seringkali ada hal-hal yang harus diluruhkan. Keegoisan, ambisi yang membutakan, atau dosa yang tersembunyi di balik topeng kehidupan rohani. Air mata bukanlah tanda kelemahan. Air mata bisa jadi adalah tanda bahwa Tuhan sedang memurnikan iman kita. Ia mengizinkan kita berduka, agar kita mati atas keakuan kita dan bangkit bersama Kristus dalam kehidupan yang baru. Ada dua macam kesedihan dalam hidup ini. Yang pertama adalah kesedihan karena dunia tak memberi apa yang kita mau. Yang kedua adalah kesedihan yang Tuhan izinkan agar kita bertumbuh. Kesedihan pertama hanya menghasilkan kepahitan, tetapi kesedihan kedua melahirkan sukacita sejati yang tak tergoyahkan. Jadi, jika hari ini kita sedang berada di tengah duka, jangan terburu-buru menyingkirkannya. Datanglah kepada Tuhan dengan hati terbuka. Biarkan air mata itu jatuh, karena Dia menghitungnya satu persatu. Dia tidak tinggal diam. Ia berjanji, duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Bukan sukacita palsu yang datang dari pencapaian dunia, tapi sukacita yang lahir dari hubungan yang mendalam dengannya. Sukacita yang tidak bisa direbut oleh siapapun, tidak bisa dibeli dengan apapun. Karena di dalam Kristus, air mata bukan akhir dari cerita. Justru itu bisa menjadi awal dari pemulihan yang sejati. Percayalah, Tuhan sedang menyiapkan sukacita yang jauh lebih besar dari luka yang sedang kita tanggung saat ini. Semoga bacaan Injil hari ini dapat menginspirasi aktivitas dan kegiatan kita hari ini. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.